Kalau dari sisi keamanan itu semua plus minus. Karena memang kita juga tahu kalau kita di mobil berbahan bakar fosil, kita bicara keamanan fisik tuh ya. Betul. Kita dulu pernah ada airbagnya seperti itu, airbag atau apapun yang terkait keamanan. Bahkan ban pun sebenarnya ada sisi keamanan di sebuah mobil. Selain 5G, apalagi tuh Mas? Nggak semuanya terkontrol berarti ya? Kontrol. Kenapa Indonesia menjadi salah satu serangan siber? Karena penggunanya banyak. Marketnya besar. Marketnya besar. Jadi menggiur para hacker-hacker ini. Anda situ nggak perlu 5G berarti? 5G saat ini belum terlalu dibutuhkan untuk sensorik. Mobil listrik tidak hanya dites dari sektor keamanan seperti ban, baterai, jadi faktor security juga harus jadi pertimbangan ya? Di dalam cyber security itu tidak ada kata aman. Balik lagi ke podcast Autotech, ngobrolin teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia dibanjiri oleh mobil-mobil canggih dari Chinese yang berteknologi sangat canggih seperti LiDAR, ADAS, dan beberapa teknologi yang menunjangnya. Kita perlu mengulik mobil-mobil tersebut apakah dari sisi security sudah aman atau tidak dengan para ahli yang sangat kompeten. Ya, perkenalkan saya Yudi dari Awan Pintar. Kita memang di Indonesia, kita memantau serangan-serangan siber yang khusus ke arah Indonesia. Nah, itu tugas sehari-hari kita di Awan Pintar seperti itu, Mas. Kita memantau, ya bisa dibilang saat orang melihat dari luar, kita malah lihat, oh yang ke arah Indonesia nih, apa aja serangannya. Itu yang kita lakukan, kita develop semua itu karya anak bangsa, kita develop untuk solusi siber sebenarnya. Oke. Dan untuk Pak Adit, silakan kenalkan. Ya. Salam kenal, saya Aditya Diguna. Kebetulan di sini saya mewakili Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia atau biasanya kita sebut WANTRI. Yang mana WANTRI ini adalah sebuah organisasi yang berisikan para pelaku industri, akademisi dan juga stakeholder lainnya, khususnya fokus dalam perkembangan digitalisasi di sektor industri manufaktur. Kita juga sebagai mitra dari Kementerian Perindustrian, yang mana sebagaimana kita tahu pemerintah saat ini sudah mempunyai roadmap yang kita kenal dengan namanya Making Indonesia 4.0. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang akan terjadi di Indonesia di tahun berikutnya sampai ke 2045. Nah, harapannya nanti saya bisa kasih sharing sedikit informasi untuk para pemirsa di rumah, sehingga informasi ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Siap. Ya, untuk lebih seru kita mengulik lebih dalam bagaimana teknologi ini kita ulas. Mas, saat ini kan teknologi di mobil listrik sendiri udah terbilang semuanya itu sudah kompleks dengan dunia digital nih. Dan untuk saat ini juga kalau yang kita tahu kan beberapa macam ATPM itu udah mengklaim dari segala penjuru bahwa mereka paling security-nya itu paling aman. Menurut Mas, untuk produk-produk yang saat ini yang ada di Indonesia itu seperti apa ya? Apakah sudah aman? Apakah ada yang perlu di... Ya, industri mobil, kalau kita bicara industri kendaraan ya, nggak cuma mobil sebenarnya, dari sepeda sampai mobil semua kan kita bicara listrik ya. Nah, listrik ini emang bisa dibilang mungkin 5 tahun terakhir gencar sekali ya. Kita biasa naik kombus, naik internet mobil berbahan bakar fosil, sekarang udah geser ke listrik, itu bisa bilang cepet banget. Memang kalau dari sisi keamanan itu semua plus minus, karena memang kita juga tahu kalau kita di
mobil berbahan bakar fosil, kita bicara keamanan fisik tuh ya. Betul. Kita dulu pernah ada airbagnya seperti itu, airbag atau apapun yang terkait keamanan. Bahkan ban pun sebenarnya ada sisi keamanan di sebuah mobil. Jadi kita nggak harus bicara listrik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mobil sekarang pakai listrik. Fungsi listrik kan awalnya kan menggantikan mesin sebenarnya dia. Namun karena dia listrik, orang berpikir wah komputer di dalamnya. Ya, ada komputer, ada software, ada sesuatu yang canggih yang mengentertain penumpangnya. Karena supir pun jadi penumpang sekarang, nggak nyupir lagi. Nah, hal seperti itu yang menjadi kekhawatiran. Karena hal baru nih. Iya. Kita lihat hal baru di situ. Nah, itu ya kita nanti mungkin kita bahas lebih dalam di arah situnya. Hal baru apa yang membuat mobil-mobil EV ini menjadi sebuah katakan bisa jadi diskusi atau menjadi kita mau nyoba EV atau tidak gitu, karena memang secara kendaraan bisa dibilang ini teknologi yang ditanamkan ke sebuah mobil. Tapi jangan salah, dari zaman dulu juga namanya teknologi pasti ada dalam sebuah mobil. Hanya pergerakan teknologi zaman dulu teknologi mekanik, sekarang ini jadi digital seperti itu. Dan jika dilihat dari sisi security-nya itu seperti apa itu sebenarnya? Pada sisi security, kalau saya melihatnya tuh prinsipnya nggak jauh beda dengan mekanik. Karena mekanik punya permasalahannya sendiri dengan sisi security. Nah, ini sekarang mobil-mobil digital. Permasalahan tentu permasalahan digital. Nah, menjadi sebuah tren karena hal baru. Orang bertanya, keamanannya bagaimana saya punya mobil ini? Ya kan? Saya mau masuk mobil, mau masuk aja kita sekarang mikir. Mobil rata semua, mana knopnya gitu. Mulai dari situ kita bicara keamanan. Kuncinya bagaimana? Keyless sekarang. Keylessnya pakai apa? Zaman dulu kita pencet. Pertama kan pakai kunci biasa ini. Itu kan keamanan juga kita bicara. Lalu remote, mobil remote. Sekarang fingerprint, RFID, apapun. Semuanya pasti punya faktor keamanan yang berbeda. Kalau dulu kita bicara kunci biasa, orang menggandakan kunci, ya pakai remote, menggandakan remote-nya, frekuensinya. Lalu RFID sama, ini juga frekuensi. Lalu finger, ya semua punya tantangannya kalau menurut saya. Jadi kalau bicara security, kita harus melihatnya harus agak profesional karena memang zamannya seperti ini ya. Security-nya security baru, bukan security lama, geser gitu. Sebenarnya pasti ada permasalahannya di situ. Termasuk nanti di dalam mobil itu mau gimana, kita mau nyupirnya bagaimana, bahkan pengaturan. Zaman dulu kita mobil pakai karbu, CDI, naik ke ECU, segala itu kan ECU kan sebenarnya mini komputer bisa dibilang. Orang bisa remark ECU kan, ya mau bensinnya irit, mau ngebut, mau apa sebenarnya itu sebuah otaknya di situ. Nah, kalau Mas Adit, kalau untuk lihat dari sektor industri, tren ini seperti apa, Mas? Gini, kalau saya itu lebih prefer sebelum kita diskusi mengenai EV-nya, kita harus tahu dulu nih rumahnya, rumah yang menciptakan EV-nya itu sendiri. Artinya pabriknya. Ketika ketika pabriknya itu sudah mempunyai sistem keamanan siber yang kuat, yang kokoh, dan sudah mengikuti standar dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami percaya dari OneTree bahwa nanti produk yang dihasilkan pun akan mengikuti. Artinya kalau rumahnya sudah, produksinya sudah aman, pasti tentunya produknya atau kendaraan EV-nya pun akan mengikuti aman juga. Nah, berbicara mengenai rumahnya, kalau dari OneTree, kita tahu bahwa seluruh pabrik yang ada di Indonesia, termasuk industri di sektor otomotif, itu sudah mengikuti standar dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu standar yang sudah ditetapkan dan mereka juga bisa mengetes self-assessment program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian, namanya ada Mas, namanya INDI 4.0, Indonesia Readiness Index Industri 4.0. Meliputi apa aja tuh, Pak? Nah, salah satu faktor yang bisa kita lihat di dalam INDI 4.0 itu ada berkaitan dengan cyber security. Seberapa siap sebuah perusahaan atau pabrik dalam melakukan digitalisasinya.
Jadi bisa dihitung. Saya punya pabrik A misalkan. Iya. Saya bisa tahu pabrik saya ini 1.0, 2.0, 3.0 atau 4.0. Nah, salah satu indikator yang bisa menaikkan atau menurunkan poin saya tadi itu adalah faktor cyber security-nya. Meskipun di situ ada banyak tuh variabel-variabelnya. Ada human-nya, ada manajemennya, ada leadership-nya. Wah, banyak di situ. Nah, salah satu faktornya itu yang paling penting adalah cyber security-nya. Jadi bagaimana mengamankan si pabriknya ini sehingga memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, barulah setelah kita tahu bahwa pabrik ini contoh salah satu brand mobil atau otomotif ternama sudah mengikuti standar yang ada. Baru kita masuk ke si EV-nya sendiri. Iya. Kita tahu bahwa keamanan cyber security di kendaraan EV itu banyak ekosistem yang terkait di situ. Bukan hanya pabriknya, Mas. Di situ Mas Wahyu bisa lihat bahwa di situ ada Opsel, operator seluler, di mana yang kita tahu bahwa semua kendaraan EV yang ada di Indonesia tanpa terkecuali itu terkoneksi dengan internet. Ya. Nah, terkoneksinya melalui apa? Melalui jaringan Opsel. Kita ada banyak Opsel di sini. Mungkin sebut aja lah yang kita kenal lah. Ada Telkomsel, ada XL dan Indosat dan lain-lain. Nah, itu bisa terkoneksi. Nah, kalau bicara keamanan, tadi beberapa hari sebelumnya saya sempat diskusi dengan salah satu pengurus di Wantri yang kebetulan memang aktif di industri otomotif. Bicara keamanan EV itu terbagi dua, interior dan outerior. Kalau kita bicara interior adalah semua sensor-sensor, sistem-sistem yang memang dekat dengan si pengemudi dan penggunanya. Tapi kalau eksterior itu yang di luarnya tuh sensor-sensor. Nah, itu yang mungkin kalau kita tahu gitu ya, banyak insiden-insiden cyber security yang terjadi di luar gitu ya, di luar negara yang mobilnya jalan sendiri, nabrak sendiri. Informasi yang saya dapatkan itu terjadi karena ada beberapa problem issue kemungkinan ya. Yang satunya adalah ada error di sisi sensornya. Yang kedua ada insiden keamanan siber. Yang perlu diwaspadai adalah, Mas, ketika insiden itu terjadi di satu mobil, itu tidak berarti satu mobil aja. Karena satu mobil ini adalah adopsi dari beberapa macam mobil yang ada. Artinya kalau satu udah bocor atau sudah bisa dikendalikan, ada kemungkinan mobil-mobil lain pun bisa bocor. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Gitu, Mas.